Stray Kids membuat fans bangga dengan penampilan mereka di Expo 2020 di Dubai. Stray Kids membuat langkah serius hari ini tampil di Hari Nasional Republik Korea di Expo 2020 di Dubai. Mereka membawakan Thunder Rose, sebuah lagu yang diproduksi sendiri yang mewujudkan budaya Korea. Lagu ini mengambil instrumental tradisional dan memadukan dengan elemen hip-hop modern, membuat lagu ini terasa klasik namun modern. Stray Kids juga membawakan lagu mereka dengan Hanbox, menunjukkan kebanggaan mereka akan negara mereka kepada dunia. Fans telah mengungkapkan betapa bangganya mereka terhadap Stray Kids atas pencapaian ini dalam karir mereka. Banyak penggemar yang ingat ketika Stray Kids pertama kali debut dan betapa kerasnya mereka bekerja untuk sampai ke titik ini. Meskipun mereka baru debut 3 tahun yang lalu, mereka telah berhasil mengamankan tempat di Expo 2020 mewakili Korea dan tampil di depan Presiden Moon Jae-in. Sungguh menakjubkan memikirkan seberapa jauh Stray Kids telah datang dan kemana mereka akan pergi. Ini adalah prestasi luar biasa bagi Stray Kids, dan kita berharap dapat melihat apa yang akan terjadi selanjutnya untuk mereka. Laporan tentang fans Stray Kids di Arab Saudi yang diculik terungkap itu palsu. Sebelumnya beberapa stay Arab Saudi dikabarkan hilang menyusul penundaan konser. Pada 14 Januari, Stray Kids dijadwalkan tampil di Riyadh, festival musik terbesar di Arab Saudi, ketika dibatalkan karena cuaca buruk. Sayangnya para penggemar sudah berkumpul di stadion dan tiba-tiba dihadapkan dengan masalah transportasi. Laporan mulai beredar di Twitter bahwa pria berbahaya dan tidak dikenal menculik gadis-gadis di tempat tersebut. Setelah mendengar berita tersebut, penggemar internasional dari berbagai fandom memberikan dukungan mereka, berbagi tips dan sumber daya untuk membantu mereka yang hilang. Beberapa ruang Twitter juga dibuat untuk berkomunikasi dengan mereka yang tersesat atau membutuhkan bantuan. Beberapa jam kemudian, penggemar Arab Saudi yang kembali dari tempat tersebut mengungkapkan bahwa tidak seperti apa yang menyebar secara online, situasi sebenarnya adalah tenang dan aman. Video menunjukkan bahwa polisi membantu dan melindungi penggemar. Bus yang diselenggarakan oleh Stay membantu banyak gadis mencapai rumah dengan selamat. Pada akhirnya mereka bersikeras bahwa situasinya jauh berbeda dari apa yang digambarkan di Twitter. Sebuah situs berita Arab Saudi mengkonfirmasi bahwa tidak benar bahwa para penggemar diculik. Mereka menyatakan bahwa mereka yang terus menyebarkan desas-desus akan dituntut. Beberapa fans yang dikabarkan hilang ditemukan dengan selamat sebenarnya tidak ada, itu dipalsukan. Kebingungan yang terjadi setelah konser dibatalkan adalah apa yang tampaknya menyebabkan orang percaya bahwa orang yang mereka cintai hilang. Yang kedua, seorang pemilik kafe lokal berterima kasih kepada RM atas kunjungannya dan dampaknya pada bisnis mereka. RM baru-baru ini mengunggah serangkaian foto ke Instagram termasuk secangkir kopi dan kue. Meskipun dia tidak menyebutkan satupun nama kafe tersebut, tampaknya para penggemar sudah mengetahui lokasi dan nama tempat tersebut. Army mulai mengunjungi kafe tersebut, membuat pemiliknya menulis postingan mereka sendiri. Pemilik menulis posting panjang untuk berterima kasih kepada RM atas pengaruhnya pada bisnis kecil. Dia menulis, untuk RM, kamu datang ke kafe biskuit kemarin, saya juga sedang menunggu untuk mengambil gambar di tempat Anda duduk. Hari ini, kata-kata yang paling sering saya dengar adalah pertanyaan yang ingin tahu tentang kopi mana yang kamu minum. Saya mendengar dari Satbiol atau karyawan tentang apa yang kamu katakan tentang bagaimana campuran Natal berjalan dengan baik dengan Natal. Satbiol yang melakukan kontak dekat denganmu setelah dia mengenalimu, memutuskan untuk memegang lebih banyak campuran Natal. Meskipun telah lama dilupakan, kami cukup materialistis, kamu tahu. Army semuanya sangat sopan. Secangkir kopimu lebih besar dari dana bantuan bencana. Sepertinya kamu punya 2 cangkir. Semoga kenangan saat meminum kopi biskuit dengan nikmat akan bertahan lama. Terima kasih, biskuit adalah basis Army hari ini. Tulis pemilik biskuit. Ini bukan pertama kalinya BTS membantu bisnis kecil. Jungkook terkenal membantu menjual kombucha merek teh lokal baru-baru ini. Tidak hanya sama dalam peningkatan penjualan bisnis, Jungkook dan RM punya kebiasaan yang sama juga yang membuat mereka benar-benar seperti kembar. Sebagai leader dan member termuda, RM dan Jungkook punya hubungan yang erat, tapi banyak ARMY mungkin tidak menyadari betapa banyak kesamaan yang mereka miliki. Keduanya penuh semangat dan mencoba yang terbaik dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka juga cerdas, berbakat, dan sangat menggemaskan. Tapi ada bagian lain dari kepribadian mereka yang sangat mirip. Dalam pemotretan Bangtan Bomb of Jungkook di pantai, dia melakukan sesuatu yang sangat RM. Setelah menyewa staff yang memegang kamera, dia mulai berlari di sepanjang pantai. Apakah itu mengingatkan kamu pada seseorang?
Ya, Jungkook dan RM menyukai kebugaran dan salah satu rahasia mereka untuk tampil terbaik di depan kamera adalah berlari sebelum syuting. Seharusnya itu dapat dengan cepat menghilangkan kembung berlebih untuk membuatnya tampil terbaik di layar. Pikiran yang hebat harus berpikir sama. Itu mungkin latihan yang sama, tapi punya perasaan yang sedikit berbeda. Satu hal yang pasti, apa yang mereka lakukan benar-benar membuahkan hasil. Yang ketiga, ENHYPEN meraih kembali puncak tangga lagu Oricon di Jepang. ENHYPEN merebut kembali posisi teratas di Oricon Daily Album Chart dengan kebalikannya. Pada tanggal 14 Januari, Oricon merilis grafik yang menunjukkan bahwa album repackage reguler pertama ENHYPEN, Dimension Answer, mencatat penjualan harian 5.771 eksemplar pada bulan Januari. Dimension Answer mencatat 98.841 eksemplar penjualan pada saat yang sama dirilis. Itu juga menduduki puncak tangga lagu pada 10 Januari, berhasil mundur dan naik ke puncak lagi. Pada tanggal 13 Januari, Dimension Answer menduduki puncak peringkat album harian di lain musik Jepang, dan lagu utama, Blessed Curse, juga naik ke puncak peringkat lagu harian lain musik pada hari yang sama. ENHYPEN menampilkan Blessed Curse di M Countdown Mnet dan Musik Bank KBS2 TV masing-masing pada 13 dan 14 Januari. Tarian ini dan ekspresi wajah yang intens mendapat tanggapan panas dari penggemar di seluruh dunia, meningkatkan harapan untuk panggung yang akan mereka tunjukkan dalam pertunjukan mendatang. Setelah itu, ENHYPEN akan menampilkan Blessed Curse di SBS Inkigayo pada 16 Januari. ENHYPEN merilis album repackage reguler pertama mereka, Dimension Answer, pada pukul 6 sore pada 10 Januari KST. Ini adalah album baru yang akan dirilis dalam waktu sekitar 3 bulan sejak album lengkap pertama Dimension Dilemma dirilis pada Oktober 2021. Lagu utama dari album baru Blessed Curse adalah campuran genre hip-hop yang menggabungkan genre hip-hop dan hard rock tahun 1970-an. Ini menunjukkan pesan yang menyadari kondisi di sekitar mereka dan tatanan dunia dikutuk daripada diberkati. Dalam album ini, 3 lagu ditambahkan ke lagu sebelumnya yang termasuk dalam album reguler pertama, Dimension Dilemma, dengan total 11 lagu. Selain lagu utama Blessed Curse, Polaroid Love, sebuah R&B pop, mengingat perasaan cinta ketika mereka melihat foto mentah Polaroid. ENHYPEN yang memamerkan kecantikan menyegarkan dengan lagu tema Tempest dari album terakhir mempersembahkan penampilan yang intens dan kuat dengan lagu utama Blessed Curse. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.